Alkisah, ada seorang pemuda sedang duduk dengan tatapan kosong mengarah ke hamparan air telaga. Ia sudah berkelana mendatangi berbagai tempat, tapi belum ada yang membahagiakan dirinya. Tiba-tiba terdengar suara memecah kesunyian. "Sedang apa kau di sini, anak muda?" tanya seorang kakek yang tinggal di sekitar situ. Anak muda itu menoleh sambil berkata, "Aku lelah, Pak Tua. Aku sudah berjalan sejauh ini demi mencari kebahagiaan. Tapi perasaan itu tak kunjung kudapatkan. Entahlah kemana lagi aku harus mencari," keluh si anak muda dengan wajah muram. "Di depan sana ada sebuah taman. Pergilah ke sana dan tangkaplah seekor kupu-kupu. Setelah itu aku akan menjawab pertanyaanmu," kata si kakek. Meski dengan perasaan ragu, anak muda itu pergi juga ke arah yang ditunjuk. Tiba di sana dia takjub melihat taman yang indah dengan pohon dan bunga yang bermekaran serta kupu-kupu yang berterbangan di sana. Dari kejauhan si kakek melihat si pemuda mengendap-endap menuju sasarannya. Hap! Sasaran itu luput. Dikejarnya kupu-kupu ke arah lain. Hap! Lagi-lagi gagal. Dia berlari tak beraturan menerjang rerumputan, tanaman bunga, semak. Tapi tak satu pun kupu-kupu berhasil ditangkapnya. Si kakek mendekat dan menghentikan si pemuda. "Begitukah caramu mengejar kebahagiaan? Sibuk berlari ke sana kemari, menabrak tak tentu arah, bahkan menerobos tanpa peduli apa yang kamu rusak," si kakek dengan tegas melanjutkan. "Nah, mencari kebahagiaan layaknya menangkap kupu-kupu. Tidak perlu kau tangkap fisik kupu-kupu itu. Biarkan dia memenuhi alam semesta ini sesuai fungsinya. Tangkaplah keindahan warna dan geraknya di pikiranmu dan simpan baik-baik di dalam hatimu. Demikian pula dengan kebahagiaan. Kebahagiaan bukanlah benda yang dapat digenggam dan disimpan di suatu tempat. Ia tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Peliharalah sebaik-baiknya. Munculkan setiap saat dengan rasa syukur, maka tanpa kau sadari kebahagiaan itu akan sering datang sendiri. Apakah kamu mengerti?" Si pemuda terpana dan tiba-tiba wajahnya tampak senang. "Terima kasih Pak Tua, sungguh pelajaran yang sangat berharga. Aku akan pulang dan membawa kebahagiaan ini di hatiku." Kakek itu mengangkat tangannya. Tak lama seekor kupu-kupu hinggap di ujung jari dan menggepakkan sayapnya, memancarkan keindahan ciptaan Tuhan. Warnanya begitu indah, seindah kebahagiaan bagi mereka yang mampu menyelaminya. Setiap manusia menginginkan kebahagiaan, tetapi seringkali mereka begitu sibuk mencarinya tanpa menyadari bahwa kebahagiaan sesungguhnya tidak kemana-mana, tetapi justru ada di mana-mana. Kebahagiaan bisa hadir di setiap tempat, di semua rasa, dan tentunya di setiap hati yang selalu bersyukur. Kitab Mazmur dibuka dengan hal yang sama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur bab 1 ayat 1 sampai dengan 3. Firman Tuhan mampu menjadi solusi yang sungguh luar biasa dengan Tuhan sendiri bertata di atasnya,
dan karenanya kita berbahagia. Orang yang berbahagia menurut Injil Kerajaan bukanlah orang yang bergelimang harta berkelimpahan, bukan juga orang yang punya pangkat, jabatan atau status tinggi, bukan pula orang yang penampilan luarnya sempurna. Karena semua itu semu dan tidak akan pernah mampu membuat kita tetap bahagia ketika digoncang problema kehidupan. Tetapi Yesus berkata dalam Lukas bab 11 ayatnya yang ke-28, katanya, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Dari sanalah kita memperoleh kebahagiaan yang tidak gampang goyah dan tidak akan hilang walau badai masalah tengah menerpa kita. Amin.